Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan mengajak para petani kopi di Kabupaten Blitar untuk semangat dalam mengembangkan tanaman kopi maupun proses pengolahan kopi pasca panen, karena produk kopi menjadi unggulan di Kabupaten Blitar. Dan juga Bapak Ibu kelompok tani Ardiles dan Budi Makmur ya, kita terus semangat karena fasilitas sudah diberikan dan kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan. Tolong ini juga dijaga. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa sesuai yang diharapkan oleh Bapak Ibu pembawa program dan anggaran. Itu harus betul Pak Catur. Nanti kemungkinan kita segera untuk menata terkait dengan kelembagaan pertanian. Memang saya berharap sekali Pak, kita itu sebetulnya komoditas kopi yang di sini itu banyak Pak. Mulai tahun kemarin kita bergerak untuk bersama-sama kelompok tani untuk memperbaiki baik itu teknik budidayanya, pengolahan panennya, pasca panen, bahkan sampai nanti kemungkinan masalah pemasaran. Kemarin barusan Blitar Raya ini membuat Asosiasi Kopi Indonesia, ASKI ya Mas. Dan itu sudah terbentuk, dan ini juga yang barista ya, itu juga dari itu Pak. Memang kita untuk perlu menyemangati teman-teman yang ada di kelompok-kelompok ini sehingga betul-betul nantinya kopi ini nanti akan berkembang baik lagi. Saya pesan kepada Bapak Ibu kelompok tani ya, keduanya, ayo kita sinergi, kita bersama-sama. Kami yang ada di dinas, saya sama jajaran akan terus bersama-sama jenengan untuk mendorong terkait perkopian yang ada di Kabupaten Blitar ini bisa lebih maju lagi. Kita untuk belajar mulai pembenihan, budidaya yang benar, juga panen yang benar. Kalau panen itu kalau nggak benar ternyata juga kualitasnya kurang bagus, dan juga penanganan pasca panen yang benar, dan juga nantinya untuk pasarnya. Adanya upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar untuk memberikan BIMTEK kepada kelompok tani ini pun diapresiasi oleh anggota DPR RI, Endro Hermono. Dari Bangtan, dari pertanian yang mengajukan kepada legislatif untuk disahkan anggaran ini. Dan saya yang background saya itu pertanian sangat antusias, sangat setuju, makanya pada waktu saya langsung menyetujui untuk disahkan ini. Karena paling tidak ada dua hal yang ini, yang bahwa Eropa, negara-negara yang ada di sana menjajah Indonesia itu karena adanya kopi di Indonesia, adanya rempah-rempah di Indonesia. Dan Indonesia zaman itu ini adalah nomor satu di dunia, Oleh karena itu kita punya keyakinan ketika dibina orang yang benar, ketika orang yang sungguh-sungguh, petani-petani kita mampu untuk seperti itu. Itu yang pertama. Kopi kita harusnya sudah dikenal di mancanegara. Dalam hal jumlah, Yang kedua adalah tren kopi kita. Tren kopi kita itu meningkat 8% per tahun. 8%, negara lain harus 23. Masih di bawah kita. Masih bawah kita, dan dan kita ini saat sekarang ini adalah produsen nomor 4 dunia, kan besar. Tetapi kita masih import karena kurang, karena tren konsumen ini. Mari kita petani-petani mengisi kekosongan itu. Ya, artinya budidaya kopi harus dikembangkan. Kembangkan, karena kopi-kopi kita ini cukup banyak yang terkenal seperti kopi Gayo, kemudian Kawah Ijen ini juga Dampit Robusta, kemudian Temanggung juga Robusta, Toraja, ini kan juga cukup bagus. Nantinya kalau
kita kembangkan ini juga tanahnya tinggi, Arabica ya yang dibangun. Yang ini Arabica. Oh, yang jelas di sini itu kan ada Arabica dan Robusta. Kalau varietasnya kan ada beberapa varietas yang nanti akan dikembangkan di sini. Di Kabupaten Blitar ini ada kopi yang ada di perkebunan besar, ada kopi rakyat juga, ya. Kopi di perkebunan besar banyak di sini. Kalau kopi rakyat itu ada di Kecamatan Silorejo, ada di Kecamatan Doko, ada di Kecamatan Gandusari, Garum, dan juga di daerah Ponggo itu ada. Kalau kopi itu ada 2 yang perlu adanya spesifik untuk ketinggian ya, itu ada Arabica dan Robusta. Kalau Robusta itu adalah di dataran rendah 500 ke bawah, tapi Arabica itu di 500 ke atas, 800 sampai 1000 atas lebih bagus. Dan ini merupakan suatu potensi yang di kita ada semua, Pak. Makanya kalau luasan itu kalau ada sekitar 3.000 hektar ya lebih, Pak. Ada lebih betul. Anggota DPR RI tersebut berpesan kepada para kelompok tani untuk memanfaatkan peluang yang bagus untuk budidaya, karena pangsa pasar kopi Kabupaten Blitar semakin melesat tajam. Apa yang disampaikan oleh Pak Catur tadi, bahwa beliau yang mengusulkan ini di anggaran yang lalu, di anggaran pemilihan APBN ini. Dan saya salah satu pada waktu ada di Kabupaten, salah satu yang sangat apresiasi dan setuju atas program ini. Sehingga program Pak Catur langsung saya ajukan untuk ini disetujui. Karena apa, Pak? Karena ada 2 hal yang perlu mendapat pemikiran kita. Yang pertama tadi memang Pak Wawan ada nyinggung ada yang tidak terawat. Kalau tidak terawat, Indonesia ini, Pak, tahun 1730-an sampai 50-an ini penghasil kopi nomor 1 di dunia. Nomor 1 loh, Pak, kita ini. Sehingga Jepang, sehingga waktu itu Belanda, Inggris, Spanyol itu menjajah Indonesia gara-gara kopi dan rempah-rempahnya. Salah satunya kopi. Ini menunjukkan apa? Mbah-mbah kita ini sudah sangat paham bagaimana budidaya kopi. Jadi kita tinggal meneruskan. Ini yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ini saat ini tren meminum kopi atau mengunjuk kopi ini sekarang itu 8% per tahun. Negara lain itu peningkatan hanya 2-3%. Kita ini 8%. Sehingga peluangnya cukup bagus untuk budidaya kopi. Sehingga begitu Pak Catur ini langsung saya bersama fraksi saya untuk menyetujui ini. Dan alhamdulillah ini tugas-tugas akhir saya, rentetan tugas akhir ketika saya menyetujui dan ini. Mudah-mudahan nantinya walaupun saya di Komisi 3 tetap diundang Mas Wawan untuk bisa ketemu Pak Catur lagi. Karena hati saya tetap di petani. Bagaimana petani makmur, bagaimana petani sejahtera. Jadi artinya apa? Pilih aja yang trennya juga levelnya itu harganya juga tinggi. Usai dilakukan bimbingan teknis tentang perkembangbiakan dan pemasaran kopi, kemudian dilakukan penyerahan bantuan bibit kopi kepada kelompok tani Mudi Makmur dan Arabica Lestari yang diserahkan langsung oleh anggota DPR RI serta Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar Wawan Widianto. Alhamdulillah salah satu kegiatan ini menurut saya sangat semangat sekali, ya sangat bermakna sekali. Mungkin kedepannya bisa berlanjut. Contohnya nanti petani itu dilatih dari enggak hanya teknik pembibitan aja ya, teknik pengolahannya, teknik pasca panennya. Nah itu nanti adalah lagi keberlanjutan pembinaan bagi petani. Pasarnya. Kalau pasarnya kopi itu unik. Dan rasanya itu juga bervariasi. Di Indonesia itu punya kelebihannya gitu. Jadi antara rasanya kopi Blitar, kopi Malang itu kan pasti beda dan unik, dan nanti pasti akan menemukan pasar sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Dan kalau kopinya berkualitas pasti nggak usah mikir pasar.
juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar yang selama ini telah membimbing kami, terutama dalam mengolah kopi dan sampai menjadi produk yang unggul, Pak. Harapan kami ke depan, semoga yang kami harapkan nanti kopi dari sini menjadi kopi unggulan, terutama dari Kabupaten Blitar, Pak. Dan bisa mendunia, sehingga pendapatan terutama para pekebun kopi menjadi meningkat dan tambah semangat dalam berkebun. Melalui pemberian bantuan bibit kopi yang diberikan ini pun, diharapkan ke depan petani kopi milenial bisa mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan melalui bimbingan teknis. Sehingga mulai dari proses penanaman hingga pemasaran pasca panen bisa berkembang menjadi lebih baik. Memang kita berbeda dengan Belanda dulu, di mana kultur steller, tanam paksa. Kita nggak bisa. Makanya dengan BIMTEK ini, bagaimana menyadarkan masyarakat angkat pentingnya kopi ini, sehingga ini selalu dilakukan akan meningkat. Kita nggak bisa seperti penjajah, karena yang namanya produksi kopi tinggi bisa menguasai dunia itu sasaran antara. Sasaran utamanya tetap kesejahteraan petani. Ini yang menjadi utama kita. Oleh karena itu, terus BIMTEK seperti ini merupakan suatu metode yang cukup bagus yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini rencana strategis ini memang kami rubah, Pak. Yang kemarin yang diperhatikan itu kakao, cengkeh, kelapa ya. Sekarang yang kita rubah jadi kopi yang pertama, terus nantinya tebu karena ada pabrik RMI itu, dan yang ketiga itu nanti tembakau. Kita punya varietas tembakau yang bagus. Ya, kepada petani memang kita mempunyai suatu potensi yang sangat besar ya. Indonesia itu merupakan negara agraris yang setiap saat kita nanam bisa, dan kita melihat peluang pasar itu sangat besar juga. Ayo kita bersama-sama untuk mengembangkan pertanian di Indonesia ini, khususnya di Blitar, sehingga betul-betul nantinya itu pertanian bisa maju, akhirnya masyarakat itu nanti akan sejahtera.